Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita sudah masuk di tanggal 20 dari bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada waktu-waktu ini kita masih berada di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Satu bulan ke depan, yakni bulan Muharram, juga adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Sehingga kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan, kekuatan dan juga kemudahan untuk bisa memakmurkan waktu-waktu yang istimewa seperti ini dengan amal-amal yang terbaik. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit ingin membahas salah satu di antara pembahasan yang penting dalam syariat Islam terkait dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, di mana hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara salah satu dari dua perkara besar yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain taqwa Allah adalah husnul khuluq, yakni akhlak yang baik. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya an aktsar ma yudkhilun nas al jannah, tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Ketika takwa dan akhlak disandingkan, maka takwa yang dimaksud adalah hablum minallah. Bagaimana kita menjalin, membina hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, adapun akhlak, maka yang dimaksud adalah bagaimana kita menjalin apa yang disebut dengan hablum minan nas. Apa yang disebut dengan bagaimana kita muamalah, muasyarah bersama manusia ya dengan akhlak yang terbaik. Nah, yang kemudian dirincikan oleh para ulama tentang akhlak yang mulia ini. Nah, salah satu di antaranya yang termasuk akhlak yang mulia di dalam muamalah, di dalam muasyarah kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga atau hifdzu al-masyair, menjaga perasaan ya orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini penting kita kaji ya, karena sudah banyak manusia, bahkan sebagian kaum muslimin
sudah tidak lagi memperhatikan sisi-sisi dari perasaan ini. Padahal sejatinya hifdzul masyair, menjaga perasaan orang, ini termasuk amalan yang begitu mulia. Karena sejatinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita perhatian dalam masalah ini akan menciptakan suasana pergaulan yang baik, yang harmonis. Ya, sehingga akan memperkuat yang namanya ukhuwah, persaudaraan. Kalau persaudaraan di antara sesama muslim kuat, maka harapan besarnya kekuatan Islam dan kaum muslimin juga menjadi kuat. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam keseharian kita bergaul dengan sesama manusia. Ini yang paling mendasar. Walaupun mungkin sebagian orang berinteraksi dengan binatang karena dia mungkin peternak, sebagian orang mungkin berinteraksi dengan tumbuhan karena dia mungkin petani. Barakallahu fikum. Namun pada dasarnya kita bergaul dengan sesama manusia. Dan kata para ulama, manusia itu bukan benda mati. Manusia itu makhluk hidup yang terdiri dari ruh, yang terdiri dari jasad. Juga dia punya yang namanya masyair, punya perasaan, punya hati dan naluri. Demikian manusia ya juga tidak hanya butuh kepada makan dan minum yang kemudian akan memenuhi kebutuhan jasadnya, tapi juga manusia memiliki kebutuhan untuk kemudian memberikan nutrisi kepada akalnya, memberikan nutrisi kepada ruhaninya, termasuk juga memberikan nutrisi terhadap perasaannya. Ya, orang itu kalau sedang bad mood kata orang gitu ya, perasaannya sedang tidak nyaman, biasanya badan sehat itu jadi tidak manfaat. Begitu kan? Rezeki yang berlimpah jadi tidak manfaat. Kenapa? Ya sedang rusak perasaannya. Mungkin dia sedang bersedih, mungkin dia sedang tersakiti hatinya, tersinggung batinnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, penting untuk kita saling mengingatkan tentang permasalahan ini. Ya, terutama menjaga perasaan orang-orang terdekat kita. Ya, banyak orang tua yang sudah tidak peduli dengan perasaan anaknya. Ya, disangkanya kalau sudah ngasih uang jajan, sudah ngasih uang SPP, selesai urusan. Ya, memenuhi kebutuhan anak, ya kebutuhan zahirnya selesai, berarti urusan. Ya, dia tidak meragap bahwa anaknya itu memiliki perasaan yang juga harus tersentuh oleh bahasa-bahasa cinta dari kedua orang tuanya. Banyak juga kemudian pasangan mengabaikan pasangannya. Suami yang tidak peduli kepada istrinya atau istri tidak meragap perasaan suaminya. Terlebih di masa-masa ini para jamaah. Ya, ada orang demi konten begitu ya. Dia bikin konten bertengkar dengan suaminya atau bertengkar dengan pasangannya. Yang sejatinya di dalam Islam ya, keadaan yang seperti itu ini tidak bisa dipandang biasa. Ya, kalau kemudian isi kontennya itu mengucapkan kalimat-kalimat talak, ya, atau naudzubillah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya isinya adalah pembangkangan, kedurhakaan, kata-kata kasar, kalimat-kalimat yang begitu tinggi, suara yang nada dan yang begitu tinggi kepada pasangannya. Ini dalam Islam ya bukan masalah biasa. Ya, termasuk perkara yang bercandanya itu dianggap beneran adalah bercanda di dalam masalah talak. Nah, sebagian orang justru menjadikannya ya untuk jadi konten, begitu ya. Atau guru kepada murid sudah tidak punya perasaan kepada muridnya, murid juga demikian kepada gurunya. Ya, satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Ini terjadi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ketika masalah ini diabaikan, maka akan rusak ya hubungan muamalah ya di antara sesama manusia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan ini
ya beliau memberikan beberapa peringatan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Imam Ibnu Majah dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani duna sahibihima fa inna dzalika yuhzinuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang dari kalian berbisik tanpa menyertakan orang ketiga. Ya, sedemikian detailnya ya. Islam ini mengatur, memberikan batasan-batasan di dalam muamalah. Jika kita bertiga, maka dua orang jangan berbisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalika yuhzinu. Yang demikian itu akan menjadikan orang ketiga ini merasa bersedih. Ya, akan menjadi tanda tanya besar ini orang ketiga. Dan ini akan merusak hubungan. Ini ketidaknyamanan di dalam muamalah. Ini kenapa ini? Si fulan sama si fulan ini kok berbisik? Padahal kita bertiga, saya apa bahasa orang kita, dikacangin, saya dibiarin, begitu ya, dicuekin, gitu kan? Ini akan jadi pertanyaan besar. Ya, jangan-jangan berbisik sesuatu yang tidak baik, mereka mau mencelakakan saya. Akhirnya banyak dzunun, banyak prasangka-prasangka. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan para ulama ketika menjelaskan hadis ini bahwa ya, tidak hanya yang namanya najwa, yakni bisikan. Ya. Apapun itu yang membuat orang itu sedih hatinya, tersakiti hatinya, atau hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menjadikan dia itu suudzon kepada kita, ini semua juga dilarang. Begitu ya. Maka dalam kaidah ada satu kaidah, al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu berputar bersama dengan ilahnya. Sehingga tidak hanya berbisik yang dilarang. Termasuk mungkin ada orang tidak berbisik, tapi dua orang ini pakai bahasa daerah yang orang ketiga tidak ngerti bahasa daerah itu. Atau bahkan mungkin dia keduanya karena pintar bahasa Inggris, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Sedangkan yang ketiga dia nggak ngerti bahasa Inggris. Mereka ngomong berdua pakai bahasa yang lain supaya tidak dipahami oleh orang ketiga. Begitu. Tidak berbisik, mereka ngobrol dengan suara yang kedengaran, tapi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga. Ini juga sama, tidak boleh. Atau dengan isyarat, saling ngedip misalkan gitu ya, saling berkedip dua orang ini tanpa melibatkan yang ketiga. Ini juga bahaya. Atau berisyarat atau apapun itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semua bentuk ya, semua perkara yang menjadikan saudara kita bersedih, yang menjadikan saudara kita itu terlukai perasaannya, masuk dalam larangan hadis ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permasalahan ini, beliau juga mengatakan, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari jalan sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Inni la aqumu fis salati uridu an utawwila fiha." Inni la aqumu fis salat uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku bangkit untuk salat dan aku ingin memanjangkan salatku. Nabi biasa ya memanjangkan salat. Ada sahabat yang pernah salat malam bersama Nabi, itu dapat 2 rakaat atau bahkan sebagian riwayat 4 rakaat. Itu dimulai dari pertengahan malam sampai Bilal mengumandangkan azan subuh.
Karena satu rakaatnya membaca surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, 3 surat panjang. Baik hadirin. Nah, suatu ketika Nabi di salat jamaah, beliau berdiri untuk salat, kemudian beliau ingin memanjangkan salatnya. Kemudian kata Nabi, fa asma'u buka as-sabi. Aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Fa atajawwazu fi salati. Lalu aku pun pendekkan salatku karahiyata an asyqa ala ummi. Aku khawatir salatku kalau dipanjangkan akan memberatkan ibu dari anak yang sedang menangis ini. Diperhatikan perasaan makmumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya ya, seorang imam masjid itu bukan hanya mengerti tentang masalah salat, ya, tentang bacaan Qur'annya, namun juga harus mengerti tentang segala sesuatu yang terkait dengan fikih salatnya. Di antaranya itu, ya, ada kalanya seorang imam, ya, ketika ada hal-hal yang mendorongnya untuk dia memendekkan salat, ya pendekkan salat. Demi apa? Demi menjaga perasaan makmumnya, demi menjaga ketumakninahan dan kekhusyuan di dalam salatnya, termasuk ketika ada anak kecil yang menangis, ya. Maka pendekkan salat, ya, supaya ya ibunya tidak merasa berat. Taib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, 2 hadis yang mulia ini sejatinya mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini berusaha menjaga perasaan saudara kita. Jangan sampai melukai perasaannya, jangan sampai kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah membuat sedih hatinya, terutama orang-orang terdekat kita. Baik. Para ulama juga mencontohkan, memberikan keteladanan kepada kita dalam masalah ini. Ada kisah tentang seorang tabi'in yang bernama Atha al-Khurasani rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah bercerita, ya, kata beliau, aku mendengarkan cerita seorang anak muda. Beliau dengarkan cerita anak muda ini, padahal kisah yang diceritakan oleh anak muda ini sebelum dia lahir sudah didengar oleh sang imam, tapi didengarin aja. Demi apa ini para jamaah? Demi menjaga perasaan. Sudah tidak usah cerita, basi itu cerita. Saya udah sebelum kamu lahir udah tahu cerita itu. Beliau tidak mengatakan begitu, tapi didengerin aja. Demi apa? Menjaga perasaannya, ya, menjaga perasaan anak muda ini. Nah, juga demikian para jamaah. Mungkin suami dan istri sedang berdua gitu. Si istri cerita itu mungkin sudah diulang-ulang, ya. Mungkin sudah 20 kali, tapi masih saja cerita. Mas, ingat nggak dulu kita pas di sana itu? Gimana Pak? Diomelin atau didengerin aja? Dengerin aja. Dengerin aja. Walaupun sudah terulang-ulang, ini yang ke-30 kalinya sepertinya. Ini tidak ada masalah demi menjaga perasaannya. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Taib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada juga sosok ulama yang bernama Hatim al-A'sam rahimahullahu ta'ala. Jadi kisahnya, ada seorang wanita yang ingin bertanya tentang agama, ya, kepada Hatim al-A'sam ini. Nah, saking groginya ini wanita, ya, saat berada di depan Hatim al-A'sam sampai terkentut, Pak. Orang itu kan kalau grogi biasanya ada perubahan pada gesturnya begitu, ya. Ada orang yang mungkin panas dingin gitu, ya, bercucuran keringat, ada yang gemetaran, barakallahu fikum, dan orang saking grogi, saking takutnya bisa saja ngompol di celana, kan begitu. Nah, perempuan ini yang akan bertanya kepada Hatim al-A'sam ini, ya, saking groginya sampai kentut gitu, ya. Kentutnya kedengaran jelas gitu, ya. Kentut besar berarti kan. Kan kentut itu ada berapa, Pak? Ada 2, ya.
Ada durat, ada fusa. Durat itu yang ada bunyinya. Dalam bahasa Arab disebut durat. Kalau yang tidak ada bunyinya, pes aja begitu ya. Nah itu fusa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini si wanita ini durat di depan sang imam. Maka untuk menjaga perasaannya, ini Hatim Al-Asam sampai berkata ke perempuan ini, coba tolong ulangi pertanyaannya. Tadi saya nggak dengar apa-apa itu, nggak kedengaran suaramu itu. Sebetulnya aslinya dia dengar ini wanita ini kentut. Coba bayangin Pak. Ya. Ada orang lagi pengajian tertunduk ngantuk misalkan, tiba-tiba dut begitu. Kira-kira ngantuknya hilang nggak? Kira-kira hilang nggak ngantuknya Pak? Ya hilang, berubah rasa malu kan begitu. Tapi Masya Allah ini dijaga perasaannya wanita ini. Saya nggak kedengaran tadi. Coba tolong ulangi pertanyaannya. Ya. Sebetulnya kalimat itu dalam rangka menjaga perasaan si wanita ini supaya dia tidak malu. Karena bisa saja kalau malu kemudian menghalangi dia untuk melanjutkan pertanyaannya. Ya sehingga terluput faidah dari sang imam. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi dari sini seorang muslim itu selayaknya berusaha untuk selalu membuat hati saudaranya itu bahagia, nyaman, senang, gembira. Ya orang itu kalau dekat dengan kita merasa betah, ya dekat-dekat dengan kita. Nah itu yang mesti diupayakan. Karena ya di dalam Islam membahagiakan hati orang itu juga termasuk amalan yang sangat-sangat mulia. Ya disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, derajatnya hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim." Ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surur. Sururun tudkhiluhu ala muslim, yakni membuat gembira hati saudara sesama muslim. Jadi menggembirakan hati orang, menyamankan hati orang, apalagi orang-orang terdekat kita, itu dikatakan sebagai ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Masya Allah ya. Ibadah itu kalau orang paham ya, bukan hanya ritual-ritual saja, sholat, zakat, puasa, sedekah. Banyak hal yang bisa menjadi amal-amal yang begitu istimewa ya, untuk bisa kita amalkan ya. Bahkan kita supel sama orang, ramah sama orang, menebar senyum kepada orang ya dengan niat yang menyebarkan kedamaian, kebaikan, kenyamanan dan ketentraman. Ini termasuk ahabbul a'mal ya, seutama-utamanya amal. Ya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu orang yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan sebaik-baiknya adalah saudara kita sesama muslim. Semakin dekat hubungannya dengan kita, maka dia semakin berhak untuk kita jaga perasaannya, jangan membuat dia sedih, jangan membuat dia terluka hatinya. Dan untuk menumbuhkan rasa ini, masing-masing kita mesti memiliki kesadaran dan selalu menyadari bahwa saudara kita sesama muslim, bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara. Nah ini kalau kesadaran ini sudah hilang repot Pak, gitu ya. Muslim selama dia sebagai muslim, sejatinya dia saudara kita. Dan Nabi SAW menegaskan tentang itu. Allah di dalam Al-Quran juga menegaskan tentang itu. Ya di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ayat ini sering kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu.
mendamaikan saudara sesama muslim itu amalan yang besar dan pahalanya juga besar di sisi Allah. Ada orang nih bertikai bermusuhan, bertahun-tahun bermusuhan, kita menjadi juru damainya sampai keduanya bersaudara kembali, bersatu kembali. Ini amalan yang begitu besar. Ada dua suami istri, ya, ada dua orang, yakni sepasang suami istri bertengkar sampai kemudian mau bercerai, kemudian kita damaikan sampai akhirnya keduanya rukun lagi, harmonis lagi rumah tangganya. Maka yang mendamaikan, juru damainya ini dia mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus selalu kita sadari. Mukmin satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Maka tebarkan kedamaian di tengah-tengah orang-orang beriman. Dan namanya saudara berarti hukukul ukhuwah ini harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Hak-hak persaudaraan itu harus kita aplikasikan saat kita bermuamalah dengan saudara sesama muslim. Makanya kata Nabi SAW, ya, yang namanya saudara berarti mestinya saling mencintai. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang di antara kalian dikatakan beriman, tentu dengan keimanan yang sempurna, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang melihat barang punya kita, Pak, kemudian dia bilang, Masya Allah, punya antum bagus ini ya. Itu sunnahnya apa, Pak? Dikasih hadiah buat antum. Nabi pernah punya selendang itu, hadiah dari selendang dari Yaman gitu ya. Kemudian ada seorang sahabat, Masya Allah ya Rasulullah, selendangmu betapa indahnya. Kamu suka? Iya suka. Sudah, ini hadiah buat kamu. Begitu Pak sunnah. Jadi kalau kita punya HP baru ini, Apple harga 30 juta. Barakallahu fiikum. Ada saudara kita, HP antum Masya Allah ya, bagus banget. Sunnahnya diapain? Dihadiahin. Taib para jamaah. Orang kalau dapat hadiah itu senang nggak? Kita juga punya barang itu kan senang, begitu kan? Punya barang itu senang. Ya. Maka kata Nabi tidak akan sempurna. Ya. Iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan hukuk ukhuwah seperti ini pernah dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini. Orang-orang muhajirin para jamaah itu diberi pelayanan, ditolong oleh orang-orang Ansor luar biasa, tidak main-main. Saya punya 2 kebun, mana yang kamu paling sukai? Silahkan ambil kebun itu. Bahkan istrinya, saya punya beberapa istri. Ya, mana yang engkau sukai? Aku akan cerai 1, kemudian silahkan kau nikahi. Sebegitunya. Sebagian harta mereka berikan kepada kaum muhajirin. Nah, ini pernah terjadi di generasi keemasan umat ini, yang mungkin saat ini sudah mulai pudar. Ya, kadang ada saudara sesama muslim bertamu saja, air putih saja nggak keluar, Pak. Gitu. Barakallahu fiikum, berjam-jam ngobrol, air putih saja nggak keluar. Nah, padahal kita tidak disebut sebagai mukmin yang sempurna imannya sampai mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita menyadari sesama mukmin muslim itu bersaudara, maka berarti juga konsekuensinya dalam muamalah la tahasadu, jangan saling hasad, wala tanajashu, jangan saling menipu, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, ya janganlah sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya, membeli apa yang dibeli oleh saudaranya. Ini sedang ditawar oleh saudara kita, tiba-tiba kita nyerobot, sudah saya beli. Ini wanita sedang ya mau diproses oleh saudara kita, jangan tiba-tiba diserobot, gitu ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menjaga perasaan mereka.
Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan yang lain itu bersaudara. Maka kata Nabi, la yadhlimuhu, tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh merendahkan, menghinanya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh mendustainya. Wala yahkiruhu, tidak boleh meremehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Nabi sambil berisyarat ke dadanya 3 kali. Bihasbi mri'im minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia meremehkan, menghina, merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslim haram. Ya, muslim satu dengan yang lainnya haram. Apanya? Darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan ya di antara hak-hak persaudaraan saling mengunjungi. Ya, jika sikonnya tepat, ada waktu luang, saling mengunjungi di antara sesama muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sampai menyatakan, yazur ghibban tazdad hubban. Ya, di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, kata Nabi, berkunjunglah sesekali kepada saudaramu sesama muslim, maka engkau akan bertambah saling mencintai. Ya, jadi orang itu kalau sering berinteraksi, saling kunjung mengunjungi, itu biasanya akan terbangun chemistry yang baik, begitu ya. Dan itu akan mempererat persaudaraan. Juga selanjutnya nanti akan mempererat yang namanya tali asih, tolong menolong. Dan kalau kemudian masing-masing muslim seperti itu, maka kaum muslimin akan memiliki haibah, kaum muslimin akan memiliki izzah, kaum muslimin akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terakhir ada nasihat dari Ibnu Muqaffa' rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, alal aqil ma lam yakun maghluban ala nafsihi alla yushghilahu syughulun an arba'i sa'at. Orang yang berakal kalaulah bisa agar meluangkan waktu untuk 4 hal. Orang yang berakal, akalnya normal, akal yang sahih, akal yang sharih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya meluangkan waktu untuk 4. Yang pertama hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sa'atun yarfa'u fiha hajatahu ila rabbih. Waktu untuk dia menyampaikan hajatnya kepada Allah. Luangkan waktu dalam 24 jam itu untuk kita munajat kepada Allah. Ini harus ada, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jangan orang berlalu 24 jam tidak ada satupun hajat yang dia sampaikan kepada Allah. Kita khawatir kalau seperti itu keadaannya, kita ini disebut orang yang sombong, seolah-olah tidak butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sa'atun yuhasabu fiha nafsah. Waktu untuk dia mengevaluasi diri. Ini juga penting. Waktu untuk berdoa kita kepada Allah, munajat kepadanya. Kemudian waktu untuk mengevaluasi diri. Anak-anak kita baru selesai ujian, para jamaah. Baru selesai evaluasi. Apa fungsinya evaluasi itu? Untuk melihat kualitas diri. Untuk melihat kemampuan diri. Termasuk juga untuk melihat kekurangan diri kita. Apa yang sudah dicapai, target apa yang sudah dicapai, kemudian apa kekurangan yang ada. Itu adanya di controlling evaluasi. Kan begitu. Nah, kalau orang tidak pernah muhasabah di dalam perjalanan hidupnya, bagaimana dia mau mengevaluasi dirinya? Yang kemudian menghasilkan usaha perbaikan. Maka harus ada waktu muhasabah. 1/3 malam terakhir itu yang terbaik. Menjelang tidur, sebagaimana nasihatnya Imam Ibnul Qayyim, itu juga waktu yang terbaik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang terkait dengan poin kita. Wasa'atun yufdi fiha ila ikhwanihi wa thiqatihi alladhina yusaddiqunahu an uyubihi wa yansahunahu fi amri. Yakni waktu untuk dia bertemu dengan kawan. Kita ini makhluk sosial.
Tidak bisa Pak kita hidup sebatang diri ngurung terus di rumah. Ya. Apalagi ya orang yang sudah di masa-masa pensiun itu harus banyak gerak gitu ya. Kemudian banyak juga berinteraksi untuk apa? Menghilangkan kesepian dalam kehidupannya. Ya. Baik hadirin. Jadi mesti ada waktu untuk bertemu dengan kawan atau sikotnya, yakni orang-orang kepercayaannya. Liqaul ikhwan, bertemu dengan saudara sesama muslim, ini akan banyak memberikan faidah. Salah satunya adalah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita punya teman-teman yang saleh, pasti kalau kita punya kekurangan, kesalahan, dia akan menasehati kita dengan baik, menyampaikan kesalahan-kesalahan kita dengan baik tanpa kemudian kita tersinggung, begitu ya. Mereka orang-orang dekat kita, ya bahasa orang sekarang besti-besti kita, orang-orang kepercayaan kita, yang dia tidak punya kepentingan apapun dalam persaudaraan dan pertemanannya. Ketika kita punya salah, dia akan meluruskan kesalahan kita, dan ini sangat bermanfaat sekali. Dan yang terakhir, ya, nasihatnya beliau juga mesti ada waktu yakhli fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha mimma yahillu wa laysa bimuharram. Mesti juga ada waktu untuk kita bersantai-santai, bersenang-senang, selama itu halal, bukan sesuatu yang haram. Bahkan kata Ibnu Muqaffa, waktu yang keempat ini, poin yang keempat ini, dia aunun ala sa'atil ukhar. Dia akan menjadi penolong bagi 3 waktu yang lain. Artinya sa'ah. Ada masa-masanya di mana kita ngecas diri dengan apa? Dengan bersenang-senang dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya. Kemudian di penghujung beliau menyampaikan wa inna istijmam al-qulub wa tawdi'aha ziyadatu quwwatin laha wa fadli bulghatin. Kata beliau, sesungguhnya merekreasikan dan merehatkan hati itu merupakan tambahan kekuatan dan bekal yang baik bagi hati itu sendiri. Ya, jadi mesti ada waktu untuk kita barakallahu fikum ya bersenang-senang dengan perkara-perkara yang halal. Ya, sesekali istri itu jangan disuruh di dapur, di sumur, di kasur saja, Pak, gitu ya. Sesekali diajak jalan-jalan begitu ya, ke tempat-tempat yang sekiranya bisa menjadi refreshing bagi kita, ya. Bisa menjadi sesuatu yang nantinya akan menggairahkan hati kita lagi untuk kemudian melanjutkan perjalanan di dalam kehidupan ini. Nah, salah satu di antaranya ternyata adalah kita bertemu dengan ya saudara-saudara kita, berkunjung, ya saling berkunjung. Dan ini akan sangat baik ya untuk muamalah kita. Barakallahu fikum. Masih banyak poin-poin yang lain yang berkaitan dengan masalah ini untuk kita bisa menumbuhkan ya di dalam diri kita ya yang namanya tadi ya hifdzu al-masyair ya, supaya kita bisa menjaga perasaan daripada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka tadi poin pertama, sadarilah bahwa sesama muslim mukmin kita ini saling bersaudara. Namanya persaudaraan mesti ada hak-hak yang mesti kita tunaikan di dalamnya. Di antaranya itu menjaga perasaan mereka, jangan melukai dan membuat sedih hati mereka. Barakallahu fikum. Alhamdulillah satu poin sudah selesai. Insyaallah di kesempatan yang lain kalau ada waktu lagi kita lanjutkan. Baik, sampai di sini para jamaah. Ada pertanyaan tidak? Sebelum ditutup. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.